Salam, Horas, menjua-jua, Yahoo. Selamat bertemu kita dalam channel Langsung Sitorus ini yang kita gunakan sekarang untuk memahami, menafsirkan, merenungkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 16 Februari tahun 2025 yang kita sebut juga sebagai Minggu Septuagesima. Berarti kita sudah mulai memasuki bulan-bulan atau minggu-minggu menuju penderitaan Yesus Kristus. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Tuhan dan ini semakin mempererat persaudaraan kita, memperluas pergaulan kita. Marilah kita subscribe yang belum mensubscribe dan menyebarkan video ini serta mengajak kawan-kawan untuk subscribe, like-nya dan membunyikan loncengnya. Untuk memulai percakapan kita, perenungan kita, marilah kita menerima penyertaan dari Tuhan dengan membaca Kolose 1 ayat 2b. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ditentukan dari Kolose 1 ayat 24 sampai ayat 29 yang judulnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelayanan dan Penderitaan Paulus, yang sebenarnya perikop ini sampai kepada pasal 2 ayat 5. Mari kita baca Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan sampai yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang berbahagialah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan yang Dia inginkan dilakukan orang lain kepadanya. Amin. Dalam almanak kita diusulkan tema perenungan kita, Tuhan pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus, serahilah pikiran kami untuk memahami firman-Mu sehingga kami mendapat pengharapan yang semakin kuat akan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu dan kerajaan-Mu yang datang di dunia. Terima kasih Bapa, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, surat Kolose ini tidak panjang, hanya 4 pasal opak bidu yang sebenarnya bisa dibaca hanya tidak sampai 1 jam lamanya untuk membacanya. Menurut saya, surat Kolose ini yang juga dianjurkan untuk dibaca
di jemaat Laodikia, tetangga daripada jemaat Kolose, merupakan inti ajaran teologis yang paling dalam dari Paulus, ya, dan juga pola hidup Kristiani yang sebenarnya kalau benar-benar mau mengikut Yesus Kristus. Makanya kalau kita baca di pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, atau pasal 1, pasal 2, itulah ajaran teologis yang luar biasa yang dapat dipergunakan untuk membela ketuhanan Yesus Kristus dan siapa Tuhan Yesus Kristus sebenarnya, yang merupakan logos yang menjadi manusia. Dan dalam bahasa Paulus dikatakan di sini bahwa Yesus Kristus itu adalah kepenuhan daripada Tuhan Allah kita yang Maha Esa itu. Dan Yesus Kristus itu yang menciptakan segala sesuatunya, langit dan bumi dan segala isinya, yang tampak dan yang tidak tampak, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dialah yang menciptakan semuanya. Dalam dirinya lah kita temukan keilahian daripada Tuhan yang bersama-sama dengan manusia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itulah dalam Kolose 1 ayat 20-21. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi kalau ada yang menggugat ya tentang ketuhanan Yesus, pakai aja surat Kolose ini. Ya. Dan kalau ada yang mempertanyakan bagaimana pola hidup orang Kristen yang terbaik, beritahu apa yang dianjurkan oleh Paulus di dalam surat Kolose ini. Karena dengan demikianlah Kristen itu betul-betul bisa bertumbuh, berkembang, dan tidak goyah oleh ajaran-ajaran sesat. Semua yang diterangkan oleh Paulus ini adalah dalam rangka memperkuat iman Kristen yang telah ditaburkan atau tumbuh di dalam kehidupan jemaat Kolose oleh pemberitaan Injil yang dilakukan Epafras, teman Paulus memberitakan Injil. Dan dengan demikian, tanpa menyebutkan aliran-aliran mana yang harus dihadapi mereka, tetapi Paulus sudah mengantisipasi ya agar jemaat Kristen Kolose itu dapat bertahan di dalam iman yang benar, walaupun suatu saat ada serangan-serangan dari agama-agama misteri, ya. Suatu saat ada serangan dari agama-agama Gnostik Yahudi atau bahkan dari Judaisme. Itu yang dipersiapkan oleh Paulus kepada jemaat ini. Dan dengan demikian surat Kolose ini sangat-sangat bermanfaat juga dibacakan atau dibaca bukan hanya di jemaat Laodikia, tetapi juga di jemaat-jemaat kita sekarang ini. Pada kesempatan ini hanya sebagian kecil aja dari surat Paulus itu
yang kita akan renungkan dengan tema Tuhan pengharapan kita. Yesus Kristus itu memang pengharapan dunia. Untuk dunia yang lebih baik, untuk keagamaan yang lebih baik, untuk persaudaraan umat manusia yang lebih baik, untuk situasi manusia yang saling mengasihi yang lebih baik. Semuanya itu dapat kita temukan dari apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam surat Kolose ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa Paulus bersuka cita bahwa dia boleh menderita karena orang-orang Kolose, walaupun dia tidak pernah memberitakan Injil di sana, ya, tapi di Efesus. Paulus bersuka cita karena dia dapat menggenapi dalam tubuhnya, dalam dagingnya, penderitaan Kristus itu. Penderitaan Kristus itu dipangku atau dipikul oleh Paulus demi tubuh Kristus, yaitu jemaat. Jadi ada mata rantai penderitaan demi pertumbuhan jemaat. Ya, terus terang Paulus melihat bahwa Kristus menderita, bahkan tersalib di kayu salib, tetapi itu merupakan pengakuan dosa manusia di kayu salib dan melahirkan pendamaian antara Tuhan dan manusia berdosa, dan dengan demikian manusia berdosa itu diampuni menjadi orang yang kudus, orang yang suci di hadapan Tuhan. Jadi harus ada mata rantai orang-orang yang mau menderita demi Injil. Ya, bukan semua orang harus menderita, bukan, untuk demi Injil. Tetapi harus ada yang mau mengikut jejak Kristus, mau menderita demi keselamatan, demi sampainya keselamatan itu kepada semua orang, demi pembuatan atau demi menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan, ya, demi memberitakan Injil kepada segala makhluk, dan demi pembaptisan manusia dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan juga demi mengajar mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Harus ada orang yang bersedia menderita, walaupun penderitaannya bukan menderita untuk menyediakan keselamatan kepada orang-orang itu, melainkan meneruskan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, dan itu harus disampaikan kepada segala makhluk, kepada semua bangsa-bangsa, kepada semua umat manusia. Itulah penderitaan, dan disitulah letak usaha dan pergumulan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Paulus, ya, dan dia tidak main-main sedikit pun dalam hal ini. Dengan tegas dia katakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dalam segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku, ya. Demi melaksanakan tugas itulah makanya dia menderita. Bukan demi menciptakan keselamatan seperti dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena dia tahu, Paulus tahu bahwa keselamatan telah sempurna dilakukan oleh Yesus Kristus, dan sekarang itu harus dianugerahkan kepada seluruh umat manusia
Dan dalam rangka penganugerahan itulah harus ada orang yang mau menderita, bergumul, berusaha agar keselamatan itu dapat diterima oleh segala makhluk, oleh semua umat manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pada zaman sekarang juga harus ada yang mau menderita. Tidak ada kemerdekaan memang yang telah dijanjikan Tuhan dinikmati oleh manusia kalau tidak ada pemimpin pasukan yang mau menderita. Tidak boleh duduk di atas meja atau di samping meja. Dia harus ikut bertempur di lapangan. Seperti Jenderal Sudirman yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia itu, dia mau ikut bergerilya. Ya. Jadi Paulus juga bergerilya demi kehidupan jemaat. Ya, agar keselamatan itu dapat mereka nikmati, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Itulah tugas yang diserahkan oleh Tuhan kepada Paulus setelah dia ditangkap di jalan di Damaskus. Kau harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa tentang aku, kata Tuhan. Dan itu yang dilaksanakannya dengan memikul salib kemenangan dari Kristus itu. Dia terus meneruskan firman Tuhan itu sepenuhnya kepada semua orang. Dalam menasehati pun itu berarti pemberitaan Injil. Menegur orang pun itu pemberitaan Injil. Berpidato pun juga merupakan pemberitaan Injil bagi Paulus dan bagi kita, ya. Karena rahasia yang selama ini tertutup bagi bangsa-bangsa, ya, berabad-abad lamanya, dari generasi ke generasi tertutup bagi manusia, sekarang harus diungkapkan, harus terbuka bagi semua orang, harus diketahui oleh semua orang, dan itu mengejutkan orang dan menimbulkan tantangan yang sangat berat dari para audiens, para pendengar itu. Tidak mudah itu Bapak Ibu Saudara, tetapi Paulus tidak mau mundur setapak pun. Ya. Tidak mau mundur selangkah pun, bahwa dia tugasnya adalah untuk memberitakan rahasia Kristus yang telah terbuka itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Ya. Inilah rahasia Kristus yang telah dibukakan itu, yakni Kristus ada di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah jemaat Kolose. Kristus ada di tengah-tengah setiap umat manusia. Sama seperti di Athena, sewaktu Paulus menemukan di kuil-kuil itu, ya, persembahan kepada dewa yang tidak dikenal katanya. Lalu dia memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah orang Athena itu, sehingga banyak yang bertobat dan memuliakan Tuhan, dan membuat Yesus Kristus menjadi satu-satunya pengharapan untuk kehidupan mereka yang lebih bagus. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Itulah rahasia yang telah dibukakan kepada kita, kepada seluruh umat manusia dari sejak Paulus sampai sekarang. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Setelah manusia berjatuh dalam dosa, hormat dan kemuliaan itu hilang daripada manusia. Tetapi setelah Tuhan melalui Kristus memperdamaikan umat manusia berdosa kepada Tuhan dan membuang segala dosa itu dan menebus manusia itu dari kuasa-kuasa iblis, maka kemuliaan dan hormat itu akan dipulihkan kepada setiap manusia. Tugas manusia sekarang adalah menyambut kemuliaan itu, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang mulia senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku, kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sangat beda dengan kemuliaan yang dianjurkan oleh umat beragama lain.
oleh ajaran-ajaran agama lain, ya. Kemuliaan kita bukan kemuliaan seperti raja yang dikelilingi oleh dayang-dayang perempuan-perempuan 70. Ya, bukan. Itu kemuliaan yang palsu. Kemuliaan kita adalah bahwa wajah kita tersurat atau menyuratkan, memantulkan wajah Kristus. Itulah kemuliaan yang sebenarnya. Sehingga dengan kemuliaan yang kita miliki yang sama dengan kemuliaan Kristus itu, kita bisa mampu memerintah bersama-sama Kristus untuk kebaikan umat manusia, untuk kesejahteraan umat manusia, dan untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, carilah kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga kau mendapat kemuliaan yang sejati, kemuliaan yang sebenarnya. Keistimewaan dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah bahwa dia hidup sampai sekarang. Dan dia bisa berada di tengah-tengah kita, sedikitnya melalui Roh Kudus dan keberadaan firman-Nya bersama kita. Tuhan Yesus Kristus selalu berada di tengah-tengah kita. Itulah yang tidak dapat ditemukan di kalangan para penganjur-penganjur agama yang lain. Kalau penganjur-penganjur agama yang lain itu sudah mati, hanya menurut tafsiran-tafsiran mereka dia hidup dan mau berbicara katanya. Sekarang ini berkembang, ya, penafsiran-penafsiran bahwa penganjur agama mereka itu hidup, padahal tidak pernah menampilkan diri, hanya semua dikarang-karang pertemuannya dengan penganjur agamanya. Ya. Kalau Tuhan Yesus bukti bahwa dia ada berada di tengah-tengah umat manusia, dia mampu menampakkan diri. Dan kalau perlu dia mampu mentobatkan seseorang agar jangan memburu Tuhan Yesus atau para pengikutnya, sama seperti yang dialami oleh Paulus. Dan kalau ada yang nakal, Tuhan Yesus berkuasa untuk mengetoknya. Kita tak usah melakukan kekerasan-kekerasan terhadap orang lain seperti diajarkan oleh agama yang lain. Kalau tidak mau mengikut kita, bunuh dia katanya. Mereka selalu mengancamkan, pilih mengikut agama kami atau tidak. Kalau tidak, kau mati katanya. Tuhan Yesus tidak begitu, ya. Dia menampakkan diri dengan kuasanya kepada seseorang sehingga dia menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan memang setelah dia menjadi pengikut Yesus Kristus, dia menjadi seperti Paulus, mau menderita demi penyampaian kabar keselamatan itu kepada segala makhluk, kepada seluruh umat manusia. Itulah keberadaan Tuhan kita. Dan memang karena Tuhan beserta kita, Immanuel itu, dia mengatakan, jangan takut, ya, aku bersama kalian. Ke tanganku telah diserahkan kuasa yang ada di surga, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, atau di benua manapun, atau di bawah kuasa itu berada di tangan Kristus. Karena itu hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat diandalkan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pekerjaan kita walaupun sudah 2000 tahun lebih untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar keselamatan kepada segala manusia, belum selesai. Harus ada orang yang mau memikul penderitaan demi Injil itu, agar berakar dalam kehidupan umat manusia. Ingat, penderitaan yang dimaksud bukan hanya karena harus dipukuli, disesah, dipenjara, dan lain-lain. Ya, ada banyak macamnya penderitaan. Kalau ada pemberitaan kita tentang keselamatan, ya
yang dianugerahkan, kita dilawan dengan keselamatan yang dapat dicari. Itu penderitaan, sehingga tertolak. Kalau kita ditolak itu termasuk penderitaan memang. Kalau kita memberitakan bahwa Tuhan kita itu Esa, Kristus itu adalah kepenuhan atau wujud Allah yang nampak, ya, kita dilawan bahwa kamu mempertuhan manusia, katanya. Aneh itu. Perlawanan seperti itu harus kita jawab, dan itu penderitaan. Dan perjuangan itulah yang bisa memenangkan Kristus di dunia ini. Dan yakinlah, semakin ada orang yang melawan Kristus, kita semakin hebat memberitakan Injil. Dan orang yang akan melawan Kristus di luar kemampuan kita, Tuhan Yesus sendiri yang bertindak kepadanya. Jadi jangan takut, jangan gentar, maju terus. Itulah tugas-tugas kita. Seperti Paulus yang mengatakan, ya, bahwa Paulus telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Kita juga adalah pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan tugas itulah meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya kepada semua umat manusia. Apa itu firman itu? Apa yang harus diberitakan? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa seperti Paulus bahwa sudah mendapat penyataan dari Tuhan, karena kita terhitung sebagai orang-orang yang sudah dikuduskannya. Siapa yang sudah membaca Injil, pasti akan dia temukan rahasia itu yang sudah dibukakan, dan itu yang harus kita nyatakan kepada umat manusia. Tuhan memberkati pekerjaan jemaatnya. Makanya kita selalu mengadakan kebaktian-kebaktian sebagai tempat menyaksikan Kristus. Kalau kamu mengadakan kebaktian di rumah, jangan lupa mendiskusikan bagaimana sekarang hidup dalam memberitakan Injil, dan pola hidup yang bagaimana yang harus kita lakukan sebagai pemberitaan Injil juga, agar dunia melihat bahwa jemaat Kristus itu hidup dan berkembang penuh kasih, ya, mengasihi seluruh umat manusia, sehingga umat manusia mengatakan bahwa kita beragama tidak bohong-bohongan, tetapi benar-benar hidup sebagai pengikut Kristus sejati. Amin. Terima kasih Bapak atas renungan yang disampaikan kepada kami. Berkatilah itu agar menjadi pola kehidupan kami, dasar kehidupan kami, dan kami dapat mengikut Engkau semakin setia di dalam Kristus Yesus. Amin.